Ya, setidaknya ada 6 kecelakaan pesawat terjadi di berbagai belahan dunia pada Desember 2024. Bahkan 4 diantaranya terjadi dalam kurun waktu sepekan. Sebenarnya apa yang terjadi dan apa yang bisa diantisipasi dari kejadian ini? Kita akan langsung bahas bersama dengan Cepi Hakim yang merupakan Ketua Tim Nasional Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi. Selamat sore Pak Cepi. Selamat sore, apa kabar? Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, sehat Pak Cepi, semoga juga dalam keadaan sehat. Yang pasti yang bisa kita Puji Tuhan. nyatakan, ya yang bisa kita katakan adalah dunia penerbangan dunia ini sedang tidak baik-baik saja ya Pak Cepi. Meskipun kalau tadi saya sempat bacakan datanya, dinyatakan dalam sejumlah investigasi lebih lanjut masih akan terus dilakukan. Tapi sejumlah informasi menyatakan bahwa penyebab kecelakaan pesawat ini mulai dari dugaan menabrak kawanan burung hingga terjadi kerusakan pada roda landasan. Melihat informasi ini, bagaimana pandangan Anda? Jadi secara keseluruhan ya, gambaran umum penerbangan itu begini. Operasi penerbangan itu aman, ya, sepanjang semua prosedur, aturan, regulasi itu dilaksanakan. Jadi aman. Andai kata ada failure, ada kecelakaan, ada kegagalan, ada emergency, mereka juga sudah menyiapkan emergency procedures namanya. Jadi intisarinya transportasi menunjukkan hal itu. Tetapi ada tuntutan untuk kami di lingkungan penerbangan itu ada 3 hal yang dituntut. Yang pertama harus memiliki self disiplin yang tinggi. Kemudian juga self disiplin ini nonsen tanpa pengawasan yang ketat, ya, close continuous monitoring. Dan yang ketiga adalah law enforcement apabila terjadi pelanggaran aturan. Ya, jadi 3 simpul itu harus terbangun. Kalau terjadi kecelakaan, biasanya pasti akan ada salah satu pengabaian dari aturan-aturan atau prosedur yang berlaku. Hasil investigasi kecelakaan pesawat menunjukkan hal itu. Ya, hampir 95% itu menunjukkan ada penyebab dari pelanggaran operasi penerbangan, apakah itu di bidang prosedur, apakah regulasi, apakah apapun namanya. Tetapi ya, pasti ada yang diabaikan di situ. Itu makanya terjadi kecelakaan. Tetapi apabila terjadi kecelakaan pun ya di dunia penerbangan itu sudah disiapkan ya tim investigasi, authorized investigation body namanya. Kalau di Amerika namanya NTSB, National Transportation Safety Board. Kalau di Inggris namanya Air Accident Investigation Bureau Branch, ya, Air Accident Investigation Branch. Kalau di Australia namanya Australian Transportation Safety Board, dan di Indonesia namanya KNKT, Komite Nasional Kecelakaan Transportasi. Itu adalah investigation body yang berhak menyelidiki penyebab kecelakaan pesawat terbang. Ya, isinya adalah para personel yang mempunyai kategori, yang mempunyai kompetensi sebagai investigator, dan mereka inilah yang punya hak untuk membongkar dan membaca black box nantinya. Ya, untuk JUR sudah disebutkan tadi, black boxnya ditemukan, nah itu kemungkinan akan dengan mudah untuk mencari penyebab kecelakaan. Baik, Pak Dan Cepi. penyebab kecelakaan yang diselidiki investigation body itu tujuannya cuma satu, agar kecelakaan yang sama tidak terulang kembali. Baik, Ya, silakan. Pak Cepi, kita tahu bahwa saat ini bulan Desember itu menjadi salah satu waktu yang bisa dikatakan high season ya. Banyaknya penerbangan yang dilakukan secara frekuensi begitu. Nah, dari data sebenarnya apakah ramainya traffic atau tingginya frekuensi penerbangan di high season seperti saat ini itu juga mungkin berkaitan atau ikut berpotensi meningkatkan risiko meningkatnya jumlah kecelakaan pesawat? Jika memang iya, kenapa hal itu bisa terjadi? Padahal kan secara sistem harusnya bisa sudah diatur sedemikian rupa begitu. Betul sekali. Potensi kecelakaan terjadi pada 2 sesi ya, musim cuaca buruk dan musim penumpang banyak. Ya, high season atau bad weather season. Makanya menjelang libur panjang, menjelang high season, menjelang penumpang banyak,
dan menjelang cuaca buruk, itu otoritas penerbangan nasional biasanya memberikan warning kepada maskapai, kepada aerodrom, airport dan sebagainya. Semua yang stakeholder penerbangan tuh diberikan warning. Hati-hati loh, ini lagi musim penumpang banyak. Hati-hati loh, ini lagi ada musim cuaca buruk. Jadi warning itu saya yakin juga pasti sudah diberikan. Dan memang kecelakaan pada umumnya frekuensinya terjadi sesuai dengan peningkatan frekuensi padatnya traffic. Ya, kalau kecelakaan itu selalu terjadi dan itu terbukti misalnya dalam bulan ini aja sudah 4 kecelakaan yang terjadi. Ya, memang kecelakaan ada korelasi yang erat dengan meningkatnya traffic dan juga dengan cuaca. Oke, melihat kondisi seperti ini, bicara soal tadi traffic yang meningkat, kemudian cuaca yang juga bisa dikatakan cuaca buruk begitu terjadi di hampir seluruh belahan dunia, bahkan spesifiknya di Indonesia pun itu menjadi satu hal yang perlu diwaspadai. Apa yang menjadi catatan Anda dan apa yang kemudian harus lebih diantisipasi agar kejadian serupa tidak berulang kembali? Silakan Pak Cepi. Baik, melihat kondisi bahwa ya, baik, melihat kondisi cuaca buruk yang terjadi, kemudian juga high season sedang kita hadapi begitu di akhir tahun seperti saat ini. Dua hal yang bisa dikatakan erat kaitannya menjadi faktor risiko terjadinya kecelakaan ini terpenuhi begitu ya. Apa kemudian yang membuat dunia aviasi ini harus mengantisipasi, harus diantisipasi dari dunia aviasi agar tidak terjadi kecelakaan lagi ke depannya? Oke, yang pertama itu pasti diantisipasi, pasti udah ada warning. Yang kedua adalah bagaimana masing-masing stakeholder, misalnya maskapai penerbangan, termasuk penumpang sendiri ya, itu seharusnya juga diberikan warning bahwa kita sekarang di dalam keadaan high traffic, dalam keadaan cuaca buruk dan sebagainya. Dan prosedur-prosedur yang berkait dengan high traffic, prosedur-prosedur yang berkaitan dengan cuaca buruk itu sudah ada semua. Jadi tinggal dijalankan atau tidak, itu aja. Nah, kalau melihat beberapa kecelakaan yang terjadi itu sepertinya ya saya nggak bisa menyimpulkan sebelum mendengarkan black box ya. Selesai. Tetapi kelihatannya tentang technical failure dan technical failure itu memang berkait dengan maintenance ya, dengan pemeliharaan dan lain sebagainya. Tetapi jangan dilupakan juga bahwa pilot pun itu harus update, dia harus valid. Karena pilot itu tiap 6 bulan dia harus divalidasi ya, dan kesehatannya dan juga keterampilannya. Demikian juga para teknisi dan sebagainya. Jadi sekali lagi ketatnya aturan-aturan yang berada di dunia penerbangan sebenarnya itu menunjang sehingga performa dari moda transportasi udara itu adalah the best, adalah memiliki tingkat keselamatan yang cukup tinggi. Baik, Pak Cepi, ini juga ramai diperbincangkan ya, ramai menjadi sorotan karena kita tahu bahwa melihat setidaknya kecelakaan pesawat yang terjadi di bulan ini, kasus kecelakaan pesawat Azerbaijan, kemudian juga di Jeju Air begitu. Korban selamat adalah mereka yang berada di bagian belakang atau dekat dengan ekor pesawat. Kemudian muncul spekulasi. Yang ingin saya konfirmasi adalah apakah betul ketika duduk di bagian belakang atau di bagian dekat dengan pesawat ini bisa dikatakan lebih aman dibandingkan dengan yang berada di depan dan juga tengah badan pesawat jika terjadi pendaratan darurat? Ya, kalau saya bilang benar, semua orang nanti minta tempat duduk di belakang nih ya. Yang di belakang pada umumnya selamat, itu sangat kasuistik ya, tergantung kasusnya. Ya, kalau misalnya pesawatnya itu terbang misalnya yang jatuh misalnya buntutnya duluan ya yang nggak selamat malah yang di depan, yang selamat malah yang di depan. Jadi itu kasus per kasus, nggak bisa kita menyimpulkan bahwa kalau duduk di belakang tuh aman, nggak bisa, nggak bisa. Tetapi saya bisa berani menyimpulkan bahwa penerbangan itu pada umumnya aman dan itu ditopang dengan banyak survei dan statistik. Mengapa? Karena dia diikat oleh aturan-aturan yang sangat ketat. Tinggal seberapa jauh disiplin orang mematuhi aturan-aturan itu yang menjadi question mark. Itulah sebenarnya yang memberikan jawaban apabila kemungkinan toh terjadi juga kecelakaan. Yang namanya kecelakaan kan nggak bisa diduga ya, kecelakaan bisa terjadi kapan aja dan di mana saja.
Sehingga kewaspadaan dalam hal ini memang harus berada pada tingkat yang tinggi. Terutama tadi saya sampaikan bahwa high traffic dan high season itu mempunyai potensi juga angka yang tinggi terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan. Baik, artinya kalau bicara soal kedisiplinan, ini juga mengingatkan kita para penumpang untuk ikut patuh ya terhadap apa aturan yang disampaikan baik itu oleh maskapai maupun oleh aparat terkait ya. Karena kadang-kadang ini juga menjadi bentuk edukasi mungkin ya Pak Cepi. Kadang kita juga rasanya kesel gitu kalau delaynya terus-terusan. Tapi mungkin salah satu alasannya adalah karena faktor teknis yang harus kita ketahui mungkin terjadi pada high season dan juga potensi cuaca buruk yang dihadapi. Begitu ya Pak? Ya, dalam meningkatkan disiplin orang-orang yang terlibat di dalam operasi penerbangan, itu yang memegang kunci ya, juga salah satu yang memegang kuncinya adalah komunikasi. Oke. Bagaimana maskapai mengkomunikasikan kepada penumpang, bagaimana komunikasi dengan pihak airport atau aerodrome dan sebagainya. Karena itu akan menuju kepada satu titik temu bahwa akan terjadi kecelakaan atau tidak. Yang penting adalah semua orang yang terlibat dalam operasi penerbangan harus memahami bahwa dia mempunyai kewajiban mematuhi aturan. Itu aja. Baik, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada Marskal TNI Purnawirawan Cepi Hakim. Pak Cepi yang merupakan Ketua Timnas Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tentu yang tadi disampaikan ini akan menjadi catatan tersendiri ya untuk bisa kita evaluasi bersama dan kita waspadai atau antisipasi bersama. Terima kasih Pak, selamat tahun baru dan sehat selalu. Selamat tahun baru, terima kasih banyak.